Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Bentar, keluar dulu. Nah, kali ini ya, pagi-pagi ini aku mau bahas tentang 3 virus paling mematikan untuk kucing ya, sesuai di thumbnail. Nah, kalau kemarin aku udah bikin video tentang kucingku si Momo yang hidup setelah terkena virus Kaliki alias selamat. Nah, ini kandangnya baru dibersihin makanya berantakan tuh, belum terapin lagi. Nah, kali ini aku bakal bahas 3 virus paling mematikan. Apa aja sih 3 virus paling mematikan buat kucing? Nah, pertama, Bang, buat apa sih bahas hal kayak gini? Nah, jadi ini ya buat edukasi aja, buat kalian tahu kalau ada 3 virus yang paling mematikan yang rentan terkena sama kucing. Dan biasanya ya nggak jarang kucing yang mati gara-gara kena virus ini tuh ya banyak gitu loh. Nggak sedikit kasusnya gitu, alias ya emang udah sering. Dan virus ini tuh udah wajar di kalangan pecinta kucing gitu. Nah, yang pertama di sini aku bakal ngasih tahu dari virus yang paling nggak berbahaya walaupun ini masuk top 3, yaitu Kaliki virus. Jadi Kaliki virus ini nggak berbahaya di 3 ini, nggak terlalu gimana ya, maksudnya tingkatannya di paling bawah deh. Nah, maksudnya nggak paling bahaya gitu ya, tapi di antara 3 ini. Kalau di antara penyakit biasa ya itu udah bahaya banget gitu. Nah, kenapa Kaliki virus menempati urutan ketiga? Karena kalau Kaliki virus itu cuman nggak cuman sih, tapi Kaliki virus itu menyerang di bagian sistem pernafasannya yang bikin dia itu radang, dan kadang-kadang kucing itu jadi nggak bisa nyium makanan. Nah, gejalanya tuh apa aja Bang kalau kucingnya itu kena Kaliki virus? Jadi gejalanya tuh adalah kucing udah mulai lemas, terus juga kucing relatif mengeluarkan liur yang banyak, liur bukan anah ya, liur dari mulutnya, dan baunya itu busuk. Terus juga kucing itu kehilangan nafsu makan, dan nanti kalau misalnya nggak ditangani dengan cepat bisa berakibat kucing nggak mau makan dan akhirnya imunnya turun, terus nanti kucingnya bisa meninggal. Cara nanganinya gimana Bang? Nah, cara nanganinya gampang. Pertama, kalian tinggal bawa ke dokter, terus kasih pertolongan pertama karena jangan diatasi sendiri ya. Terus bisa kalian lakukan nebulizer setiap sehari itu sekali ya. Kalau nggak nebulizer ya bisa kalian bawa ke kamar mandi terus dialiri pakai air hangat gitu, biar kucing kalian itu pernapasannya bisa kembali baik. Terus jangan lupa beri kucing kalian itu makanan yang aromanya menyengat, karena Kaliki itu kan menyerang bagian pernapasan, jadinya kucingnya itu nggak bisa nyium bau makanan, yang mana kucingnya jadi nggak nafsu makan. Nah, itu tuh rakus banget, bukan nggak nafsu makan, itu super nafsu itu ya. Mungkin nanti aku juga bakal bikin video gimana caranya biar kucing kalian nafsu makannya kayak gitu tuh. Lihat. Yang lainnya udah pada kenyang gitu ya. Tuh, udah pada kenyang. Noel ini udah kenyang itu ya, Noel. Terus itu masih madang terus ya. Nah, itu nanti aku bakal video lainnya ya. Nah, terus kalian kasih makanan yang menyengat dan usahakan pakai makanan basah dulu, karena kalau pakai makanan kering kayaknya kurang suka kucing yang kena Kaliki gitu. Nah, terus lanjut ke virus selanjutnya, yaitu adalah virus panleukopenia. Jadi yang paling berbahaya atau paling mematikan itu yang pertama bukan panleukopenia, nanti kita bakal bahas nanti. Nah, kenapa panleukopenia ini di urutan kedua? Karena sebenarnya terkena virus panleukopenia kucing kalian bisa hidup itu aja alhamdulillah gitu ya. Kenapa aku katain begitu? Karena kucingku kena Kaliki 1 kali dan itu langsung hidup ya. Maksudnya gimana, nggak ada kasus lainnya lah. Maksudnya gampang, bisa aku selamatin dengan mudah gitu. Tapi kucingku kena panleukopenia, dari sekitar 5 kucing yang kena, yang hidup itu cuman 2, yaitu si Blacky sama si Unyil gitu ya. Nah, kenapa bisa segitu parahnya? Karena panleukopenia itu virus yang nyebarnya cepet banget, radangnya di mana-mana, terus juga itu tuh nggak kedeteksi, jadi tiba-tiba kucing kalian langsung lemes. Ciri-cirinya gimana Bang kalau kucing kena panleukopenia? Biasanya kucing bakal menyendiri, hilang, makanya nggak ketahuan. Nggak tahu kenapa kucing yang kena panleukopenia bisa bakal menyendiri atau ngumpet tanpa makan selama 2-3 hari gitu ya. Dan itu yang bikin kucing itu jadi imunnya turun banget gitu. Terus ditambah lagi dengan radang di telinga sama radang di mulut, yang biasanya keluarnya itu nanah ya, bukan keluar liur lagi, tapi keluarnya itu biasanya udah nanah. Dan itu masa inkubasi virusnya tuh cuma 7 hari doang gitu. Jadi kalau misalnya udah lewat dari itu, ya kucing kalian kemungkinan 2, mati atau hidup gitu ya. Nah, biasanya kalau panleukopenia ini kena ke anakan kucing kayak gini nih ya, pasti udah bisa dipastikan bakal mati, nggak mungkin hidup gitu ya.
karena emang virusnya sengeri itu dan secepat itu. Gimana tindakan yang harus dilakukan kalau kucingnya kena panleukopenia? Yang pertama ya kalian harus bawa ke dokter pastinya. Terus juga misalnya kucing kalian yang kena panleukopenia itu bareng-bareng sama kucing lainnya, sebaiknya kalian pisahkan kucing-kucing lainnya dan segera dibersihkan kandangnya sampai benar-benar bersih gitu ya. Kalau kucingnya kena panleukopenia, kena kaliki virus pun ya begitu, liurnya harus dibersihkan sampai benar-benar bersih, nggak tersisa sedikit pun gitu ya. Nah terus apa yang bisa dilakukan setelah kucing itu dibawa ke dokter? Sebaiknya kalau kucing kalian itu kena panleukopenia, aku saranin banget buat dirawat inap biar dapat asupan dari infus, karena kemungkinan kucing buat mau makan sendiri waktu lagi kena panleukopenia itu mustahil banget, alias jarang banget gitu ya. Makanya setiap kucingku kena panlekin, aku selalu bawa dia ke rumah sakit biar dirawat inap paling enggak seminggu sampai dia bisa makan kering lagi. Nah si Unyil ini seminggu cuman makan dari infus doang dan disuapin pakai sepet. Jadi nggak bisa makan sendiri selama seminggu karena memang udah nggak nafsu sama sekali. Biasanya nanahnya di mana-mana, pupnya cair, terus juga mulutnya mengeluarkan nanah, terus bau banget. Jangan ditanya lagi, baunya pasti bau banget, dan itu langsung disuntik antivirus, antitoksin, antisimin dan lain-lain lah ya baunya kalau dibawa ke rumah sakit. Nah terus apa sih bang cara pencegahan kedua virus tadi? Cara pencegahannya yaitu kalian harus menjamin semua kucing kalian itu sudah diimunisasi, sudah divaksin, terus juga menjaga kebersihan kandang, dan jangan biarkan kucing kalian berinteraksi sama kucing liar gitu ya. Misalnya kalau kucing kalian outdoor ya, kalian juga harus jaga jaraknya sih. Misalnya outdoor kan di area lingkungan rumah, bukan di luar gitu ya. Jangan sampai kucing kalian itu tarung sama kucing-kucing liar yang mungkin nggak tahu gimana keadaannya gitu ya. Nah begitu aja sih mungkin. Kalau buat kucing rumahan aku juga bingung kenapa kemarin si Unyil bisa kena, karena dia nggak pernah hubungan sama lingkungan luar, tapi tiba-tiba kena panleukopenia, tapi untungnya hidup ya, selamat lah. Nah terus virus yang terakhir apa? Jadi virus yang terakhir ini walaupun sangat berbahaya, tapi ini cukup jarang ya, jarang banget, yaitu rabies pada kucing. Ya normalnya rabies itu kenanya pada anjing, dan cuman ini tuh ada lah beberapa kasus di dunia ini kalau kucing itu bisa kena rabies. Nah ciri-cirinya gimana? Aku jujur belum pernah lihat kucing rabies sama sekali, tapi mungkin dari Google ciri-cirinya adalah kucing mengalami peradangan, kucing lebih agresif, dan kucing itu liurnya lebih banyak. Terus juga kucing nggak mau minum sama sekali, terus juga kucing akan mengalami dehidrasi parah, dan perlu diketahui kalau virus rabies ini mungkin satu-satunya virus atau penyakit kucing yang bisa menular ke manusia dan sangat berbahaya juga bagi manusia. Misalkan kalian juga kena tahu kucing kalian yang kena rabies, sebaiknya segera dipisahkan dan jangan sampai kena gigit gitu ya. Pokoknya harus ekstra hati-hati kalau kucing kalian kena rabies. Ciri-cirinya bisa kalian cari di Google, karena aku sendiri pun nanti aku tampilin, cuman aku sendiri pun belum pernah tahu ada kucing yang kena rabies gitu, dan jangan sampai lah ya. Nah jadi perlu kalian ketahui, jadi dua virus yang tadi antara kaliki sama panleukopenia itu nggak ada yang bisa nular ke manusia. Cuman kalau virus rabies itu ya tentu bisa nular ke manusia dengan cara gigitan, terus dari liur, terus juga dari luka yang terbuka gitu ya. Banyak cara menularnya dari rabies gitu. Nah ini lucu ya. Nah maka dari itu kalian harus menjaga benar-benar kucing kalian. Kalau misalnya kena rabies ya harus dipisahkan segera dari kucing-kucing lainnya, dan jangan diinteraksi sama kalian dulu tanpa alat pengaman gitu ya, biar kalian juga nggak terkena virus rabies, karena virus rabies itu virus yang sangat berbahaya. Dan cara ngeceknya pun setahu aku itu ngeri ya. Gimana cara ngecek rabies? Yaitu nanti kucing kalian dibedah otaknya, dan itu pasti mati gitu ya. Harus dilihat otaknya gitu, nggak mungkin nggak mati gitu ya. Jadi ya kalau kucing kalian kena rabies sudah dipastikan 100% mati, nggak mungkin hidup. Hidup tapi ya dengan ketergantungan mungkin, kalaupun emang itu keajaiban banget. Nah mungkin sekian aja video dari saya tentang pembahasan 3 virus paling mematikan pada kucing. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton di channel ini, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi kalian biar tidak ketinggalan video terbaru dari Kucing Maksimal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kucing Maksimal.